kehilangan dan ketidakpastian menyelimuti segalanya. Namun di tengah krisis tersebut, dunia juga cungkien begitu banyak tindakan kebaikan, kemurahan hati, dan empati yang luar biasa. Cincin yang dipilih oleh Diana pada tahun 1981 dan kini dikenakan oleh Catherine, Putri Wales, adalah salah satu perhiasan paling dikenal di dunia. Cincin itu mengandung makna mendalam sebagai simbol warisan Diana dan dihargai oleh publik sebagai peninggalan nasional. Namun, tindakan Camilla terhadap cincin tersebut dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang tak terbayangkan, bahkan sebagai penghinaan terhadap kenangan Diana. Skandal ini pun memunculkan pertanyaan besar, seberapa besar dampak yang ditimbulkannya terhadap monarki itu sendiri. Permata yang disakralkan. Semuanya bermula dari bisikan-bisikan, bisikan yang menyelinap di sepanjang lorong marmer yang mengilap, lalu menghilang sebelum sempat didengar oleh mereka yang memiliki kuasa. Namun pada malam itu, di dalam istana Buckingham, bisikan-bisikan tersebut membawa sebuah nama. Nama yang membangkitkan rasa hormat sekaligus duka. Diana. Istana terasa sunyi dengan cara yang tak biasa. Di balik pintu-pintu berlapis emas, lampu-lampu London berkelip di balik kabut tipis. Namun di dalam, suasana terasa tegang, seakan dinding-dinding istana sendiri mendengar sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Seorang penjaga di galeri timur kemudian bersumpah bahwa ia melihat seorang ajudan senior bergegas melewatinya. Wajahnya pucat, kertas-kertas tergenggam erat di tangannya, sambil bergumam dua kata saja, cincin itu. Cincin tersebut bukan sekadar perhiasan. Ia adalah sebuah relik, safir yang dikelilingi berlian, terpasang dalam emas putih, memancarkan keindahan sekaligus kesedihan. Bagi dunia, itu adalah cincin pertunangan Putri Diana. Bagi keluarga kerajaan, ia adalah beban kenangan, pengingat akan putri rakyat yang kehadirannya seolah tak pernah benar-benar meninggalkan aula-aula istana. Dan bagi Catherine, kini Putri Wales, cincin itu lebih dari sekadar sejarah. Ia adalah janji untuk meneruskan warisan Diana. Safir itu telah melewati skandal, patah hati, dan tragedi. Ia pernah menghiasi tangan ramping Diana, difoto ribuan kali saat ia melambaikan tangan kepada kerumunan dengan senyum malu-malu yang bercahaya. Cincin itu menyaksikan air mata dan kemenangan, hingga akhirnya disimpan dalam ruang terkunci setelah kematian Diana. Bertahun-tahun kemudian, ketika William menyematkan cincin itu ke jari Catherine, tindakan tersebut bukan sekadar romantis, itu adalah sebuah pernyataan tegas. Janji bahwa ibunya akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Namun malam itu suara-suara berbisik mengklaim bahwa cincin itu telah menghilang. Seorang petugas membisikkan kepada rekannya, kotaknya kosong. Yang lain terkejut, memegangi dadanya. Hanya 3 orang yang mengetahui kode penyimpanan tersebut. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur ketakutan. Naluri mereka mendorong untuk menjaga rahasia ini, karena jika media mencium skandal semacam itu, dampaknya akan mengguncang dunia. Di balik tirai beludru istana, Catherine berada di kamar pribadinya. Tak menyadari krisis yang tengah terjadi, ia sering menyimpan cincin itu dengan aman saat menghadiri acara resmi. Malam itu, setelah seharian kegiatan amal, ia berniat memakainya kembali. Tangannya membeku, kotaknya terbuka, kosong. Keheningan menekan dadanya. Ia berkedip, berharap matanya salah melihat. Safir yang bertahan selama puluhan tahun, kini tak ada. Nafasnya tersengal, lalu tangis pun pecah. Ini miliknya, bisiknya lirih, tangannya gemetar. Seorang pelayan yang mendengar suara itu bergegas, mendekat namun berhenti di ambang pintu. Melihat Catherine berlutut di depan kotak kosong dengan air mata mengalir di pipinya, terasa terlalu sakral untuk diganggu. Ia segera memanggil William, sang pangeran masuk dengan beban di wajahnya. Ia seakan sudah tahu sebelum diberitahu, pandangannya tertuju pada kotak terbuka, rahangnya mengeras. Ia memeluk Catherine, namun matanya menyala penuh amarah. Jika ini benar, gumamnya, ini bukan sekadar pencurian, tapi pengkhianatan. Pertanyaan yang tak terucap menggantung di udara, siapa yang berani?
Beberapa bisikan mulai menyebut nama Camilla. Selama berbulan-bulan isyarat kecil yang sebelumnya diabaikan kini terasa mencurigakan. Tatapan Camilla pada cincin itu, komentarnya tentang nilai perhiasan tersebut. Jika benar cincin yang mengikat roh Diana dengan monarki itu dijual, maka istana tidak hanya menghadapi skandal, melainkan jurang kehancuran. Karena safir Diana bukan sekadar batu mulia, ia adalah simbol, dan ada simbol yang sekali hancur tak pernah bisa diperbaiki. Cincin Diana, relik kerajaan. Jauh sebelum bisikan skandal itu muncul, ada seorang gadis berusia 19 tahun, pemalu dan bermata lebar, berdiri di depan nampan perhiasan di Garard, pembuat perhiasan mahkota. Protokol menuntut cincin khusus, unik, layak bagi warisan Windsor. Namun pandangan Diana tertuju pada safir biru laut yang dikelilingi 14 berlian. Bukan yang termahal, bahkan tidak eksklusif. Namun bagi Diana, cincin itu berbicara kepadanya. Ia memilih dengan hati, bukan tradisi. Yang ini, katanya pelan, sebuah keputusan yang gema, pengaruhnya akan terasa selama puluhan tahun. Saat Diana tampil di hadapan publik dengan safir itu, dunia terpesona. Pers sempat mengejek, menyebutnya perhiasan katalog. Namun, rakyat melihat sesuatu yang lain, keberanian, kemanusiaan, dan ketulusan. Cincin itu menjadi simbol seorang putri yang dekat dengan rakyatnya. Ia berkilau saat Diana melambaikan tangan dalam tur kerajaan, dan juga memantulkan air mata di masa-masa tergelap hidupnya. Bahkan ketika pernikahannya runtuh dan gelarnya dicabut, safir itu tetap ada. Sebuah tanda keteguhan, hingga akhirnya Paris 1947, dunia masih ingat dengan jelas di mana mereka berada ketika kabar itu diumumkan. Kecelakaan itu, suara sirin, dan konfirmasi yang terasa mustahil. Putri Wales telah tiada. Jutaan orang menangis terbuka di jalan-jalan. Gunungan bunga menumpuk di depan istana Kensington. Dan safir itu, ia pun terdiam, dikunci rapat, kilauannya meredup oleh duka. Selama bertahun-tahun cincin itu tak pernah dikenakan, terlalu berat, terlalu syarat dengan kenangan yang menyakitkan. Namun di dalam keluarga kerajaan, putra-putra Diana memikul beban kehilangan itu setiap hari. Ketika tiba saatnya membagi peninggalan sang ibu, William dan Harry diminta memilih kenang-kenangan. Harry, yang saat itu baru berusia 12 tahun, memilih cincin safir tersebut. Ia menyimpannya secara pribadi, bukan karena nilainya, melainkan karena ikatan emosionalnya dengan ibu yang direnggut terlalu cepat darinya. Namun darah dan takdir seringkali berjalan seiring. Bertahun-tahun kemudian, ketika William mengungkapkan kepada Harry niatnya untuk melamar Catherine, sang adik melakukan pengorbanan yang mengejutkan banyak orang. Ia menyerahkan cincin itu kepada kakaknya. "Ambillah," kata Harry dengan lembut. Menurut orang dalam, ia berkata, cincin itu seharusnya berada di tangan calon ratu. Disitulah tempatnya. Maka pada tahun 2010, di bawah langit Kenya yang luas, William berlutut di hadapan Catherine Middleton. Ia membuka kotak kecil, memperlihatkan safir yang telah menempuh perjalanan panjang. Dari etalase Garard ke tangan Diana, dari duka menuju keheningan, dan kini menuju harapan. "Ini cincin ibu saya," kata William dengan suara syarat makna. "Kami tidak bisa bersama tanpa kehadirannya." Napas Catherine tertahan. Berat sejarah, kenangan, cinta, dan kehilangan berkilau di hadapannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menerima lamaran itu. Pada saat itu, kehadiran Diana seakan kembali menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ketika kabar pertunangan itu tersebar, dunia pun bersuka cita. Foto tangan Catherine membanjiri media. Safir itu kembali bersinar terang. Orang-orang berbisik penuh harapan. Diana telah kembali, bukan secara fisik, tetapi dalam semangat, berjalan lagi di lorong-lorong istana melalui istri putranya. Namun simbol sebesar itu selalu rapuh. Bagi Catherine, cincin tersebut bukan sekadar perhiasan. Ia adalah janji harian. Pengingat bahwa pernikahannya dengan William membawa serta warisan Diana. Warisan yang akan ia jaga, bukan hanya untuk suaminya, tetapi juga untuk anak-anak mereka. Bagi William,
Cincin itu adalah jembatan, cara untuk tetap dekat dengan ibunya saat ia membangun masa depan tanpa kehadirannya. Bagi publik, cincin itu tak tersentuh, relik suci yang bukan milik brankas kerajaan, melainkan milik hati rakyat. Karena itulah, ketika bertahun-tahun kemudian muncul bisikan bahwa sapir tersebut mungkin telah diambil, bahkan ditawarkan kepada pembeli dengan harga jutaan, rasa pengkhianatan terasa jauh lebih dalam daripada skandal apapun. Menjual cincin Diana bukan sekadar menjual perhiasan. Itu berarti menjual sepotong dirinya, sepotong sejarah, sepotong cinta yang diyakini rakyat sebagai sesuatu yang tak boleh disentuh. Bisikan di dalam istana. Di lantai bawah, di ruang para pelayan, gosip mengalir di antara cangkir-cangkir teh. Seorang valet menceritakan bahwa ia melihat permaisuri berbicara pelan di telepon. Punggungnya kaku, tangan menutup mulut. Ia terus mengucapkan satu kata. Pengaturan, bisiknya sambil melirik sekeliling untuk memastikan tak ada orang berpangkat mendengar. Sebuah pengaturan yang harus tetap dirahasiakan. Awalnya, banyak yang mengabaikannya. Istana memang sarang rahasia, dan tidak semua bisikan berarti sesuatu. Namun semakin lama, kegelisahan mulai tumbuh. Camilla dikenal berhati-hati, tetapi akhir-akhir ini ada yang berubah. Tatapannya lebih sering tertuju pada Catherine, berlama-lama pada Sapphire yang berkilau setiap kali Catherine melambaikan tangan, memberi isyarat, atau menandatangani dokumen. Ada sesuatu yang hampir terasa lapar dalam pandangan itu. Lalu ada tas tangan. Camilla biasanya membawa tas dengan keanggunan sederhana. Namun kini ia menggenggamnya lebih erat, buku-buku jarinya memutih, seolah isinya jauh lebih berharga daripada penampilannya. Rumor pun berkembang. Seperti biasa, seorang kepala pelayan bersumpah mendengar nama seorang perhiasan disebut dalam panggilan telepon rahasia. Seorang sopir melaporkan bahwa sebuah mobil pribadi dipesan dengan kerahasiaan tak biasa, bukan menuju acara resmi, melainkan ke sebuah townhouse anonim di Mayfair, kawasan yang terkenal dengan transaksi senyap barang-barang paling berharga di dunia. Setiap potongan cerita, jika berdiri sendiri, mungkin tak berarti. Namun jika disatukan, gambaran yang muncul membuat siapapun bergidik. Sang permaisuri mungkin tengah merencanakan untuk melepaskan Sapphire milik Diana. Bagi para staf yang telah melayani sejak masa Diana, yang pernah melihat senyumnya menerangi aula yang berdiri tegak saat pemakamannya, gagasan itu terasa seperti penistaan. Cincin itu suci. Membayangkannya berada di tangan pembeli tanpa wajah terasa tak tertahankan. Sebagian menolaknya mentah-mentah. Mustahil, kata seorang pelayan dengan tegas. Ia takkan berani. Reaksi publik akan menghancurkannya. Namun yang lain menggeleng pelan. Kau tak mengerti, bisik seseorang. Kecemburuan membuat orang ceroboh. Cincin itu adalah hantu Diana dan hantu berat untuk ditanggung. Sementara itu, Catherine sendiri mulai merasakan perubahan. Di jamuan makan malam, ia menangkap pandangan Camilla yang bertahan terlalu lama di tangannya. Matanya menyapu Sapphire seolah sedang menghitung. Suatu kali, Catherine yakin mendengar Camilla bergumam pelan saat cincin itu memantulkan cahaya lilin. Satu frasa samar, seperti asap, selalu terbayangi. Lalu, terjadilah kesalahan fatal. Seorang sekretaris muda yang ceroboh menyebut kepada seorang penasihat tamu bahwa sebuah benda kerajaan tertentu mungkin segera tersedia bagi pembeli serius. Kata-kata itu menyebar lebih cepat daripada upaya menariknya kembali. Dalam hitungan jam, telinga yang seharusnya tak mendengarnya sudah menangkap kabar itu. Sebuah panggilan rahasia pun dilakukan dari kantor di Mayfair ke klien luar negeri. Sesuatu yang bersejarah, sesuatu yang tak ternilai. Apakah Anda tertarik? Saat kabar itu akhirnya sampai ke Catherine, cincin tersebut telah menghilang dari kotak pengamannya. Istana terjerumus ke dalam keheningan. Bukan kekacauan yang bising, melainkan kesunyian mencekik saat tak seorang pun berani bernapas. Di dapur, suara panci menjadi lebih pelan. Di koridor, para staf berjalan lebih cepat, menunduk, menghindari tatapan. Ketiadaan cincin itu adalah kehampaan, menelan suara, menelan kepercayaan. Air mata Catherine membuat bisikan-bisikan itu semakin nyaring.
Ia menangis tanpa menyembunyikan kesedihannya, dan meski para staf berusaha menghibur, tangisannya justru memperdalam ketakutan bahwa hal yang tak terbayangkan mungkin benar-benar terjadi. Seorang pelayan berbisik di dekat kapel, jika ia benar-benar mencoba menjualnya, jika sang permaisuri berani, maka ini bukan hanya pengkhianatan terhadap Catherine, tetapi terhadap Diana sendiri. Penemuan Catherine. Ada satu perhiasan dalam koleksi kerajaan yang tak pernah bisa diterima Camilla. Bukan mahkota negara imperial yang syarat sejarah. Bukan kalung berlian yang pernah diberikan Charles kepada Diana. Melainkan sebuah cincin sederhana, sapir yang dikelilingi berlian yang setiap hari bertengger di tangan ramping Catherine. Bagi dunia itu adalah cincin Diana. Bagi Camilla itu adalah segala sesuatu yang tak ingin ia ingat. Kemanapun Catherine pergi, cincin itu mengikutinya. Berkilau di pembukaan rumah sakit, gala amal, dan acara jalan-jalan publik. Kamera mencintainya memperbesar tanpa henti, dan setiap kali kisahnya sama Diana hidup terus melalui Catherine, melalui William, melalui sapir itu, cincin itu. Tak ada perhiasan dalam ingatan modern yang pernah memiliki pengaruh sebesar itu. Rumah lelang berbisik bahwa nilainya tak terukur, bukan hanya karena batu permatanya, tetapi karena kisah yang dibawanya. Itu bukan sekadar cincin pertunangan. Ia adalah relik cinta, pengkhianatan, tragedi, dan kelahiran kembali. Dalam banyak hal, ia adalah permata mahkota milik rakyat, suci dalam maknanya, tak tersentuh oleh harga apapun. Bagi Catherine, cincin itu lebih dari sekadar hiasan. Ia adalah sumpah hariannya. Setiap pagi ketika ia menyelipkannya ke jari, ia teringat kata-kata William di Kenya. Karena kita tak bisa bersama tanpa kehadirannya. Sapir itu mengikat pernikahannya bukan hanya pada sang suami, tetapi juga pada sosok perempuan yang kehilangannya masih membentuk diri William hingga kini. Catherine memakainya sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai menantu dari seorang perempuan yang tak pernah ia temui, namun bayangannya memenuhi istana dan dicintai rakyat. Kerumunan terkesima setiap kali Catherine mengangkat tangannya untuk melambaikan salam. Sapir itu menyala seperti mercusuar. Surat kabar menyebutnya perhiasan yang paling banyak difoto di dunia. Media sosial dipenuhi potret jarak dekat hari demi hari. Tagar tentang warisan Diana selalu menjadi tren setiap kali Catherine muncul. Toko perhiasan melaporkan lonjakan permintaan replika sapir. Perempuan muda di seluruh dunia ingin mengenakan sepotong keajaiban Diana. Namun jika rakyat memujanya, Camilla justru membencinya. Di jamuan makan malam, pandangannya sering tertahan terlalu lama di tangan Catherine. Ekspresinya sulit dibaca. Terkadang bibirnya mengeras tipis saat sapir itu menangkap cahaya lilin dan menarik perhatian setiap tamu di meja. Di lain waktu, ia memalingkan wajah dengan cepat, seolah kilau itu terlalu menyakitkan untuk ditatap. Dalam percakapan pribadi, ia pernah berkomentar ringan, namun tajam. Terlalu mencolok, bukan? Selalu menarik perhatian. Ucapannya menggantung di udara, tak dibantah, namun tak pernah dilupakan. Catherine merasakan ketegangan itu meski tak pernah mengungkapkannya. Ia dibesarkan untuk menjaga ketenangan, tersenyum anggun bahkan saat tatapan menusuknya. Namun ia tahu, cincin itu bukan sekadar perhiasan dalam keluarga ini. Ia adalah medan pertempuran. Meski begitu, Catherine tetap memakainya. Bukan sebagai senjata, bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai perisai sunyi. Sapir itu telah menemukan tempatnya. Ia milik Catherine, milik William, milik anak-anak yang kelak mewarisi kisahnya. Ia bukan hanya miliknya untuk dijaga, melainkan milik rakyat. Dan meskipun ia berusaha tak curiga, tak melihat bayangan yang mungkin tak ada, Catherine tak bisa mengabaikan rasa dingin yang muncul setiap kali ia menangkap mata Camilla melirik ke arah cincin itu. Transaksi. Di jalan-jalan terkaya London, barang-barang mahal jarang dijual di depan umum. Kesepakatan terjadi diam-diam, di balik pintu tertutup, hanya melibatkan segelintir orang terpercaya. Begitulah bisikan pertama tentang sapir Diana bermula. Seorang perhiasan terkenal di Mayfair menerima panggilan aneh suatu malam.
Sang penelepon tak menyebut nama, hanya deskripsi. Sesuatu yang biru, bersejarah, bernilai jutaan. Pembeli privat saja, tanpa publisitas. Tuan Atherton, sang perhiasan bukan orang asing bagi permintaan semacam itu. Ia pernah menangani penjualan permata langka, lukisan, dan harta bagi mereka yang menginginkan kerahasiaan mutlak. Namun, kali ini terasa berbeda. Ada ketegangan dalam suara penelepon, seolah menyebut benda itu saja sudah berbahaya. Pertemuan pun diatur di sebuah townhouse sunyi, tanpa penjaga, tanpa tanda kemewahan, hanya sebuah pintu polos di jalan samping. Begitulah cara orang terkaya dan paling berkuasa menyembunyikan diri di depan mata. Di dalam, Atherton menemukan ruangan remang. Di atas meja tergeletak sebuah kantong beludru kecil. Di dekat perapian berdiri Camilla. Ia tak menyapa hangat, tak tersenyum. Ia hanya menunjuk kantong itu. Katakan nilainya, ujarnya singkat. Atherton mengenakan sarung tangan dan membuka kantong itu. Sebuah cincin yang dikenal seluruh dunia meluncur keluar. Sapir biru tua dikelilingi berlian berkilau. Bahkan dalam keheningan ruangan, perhiasan itu seolah hidup, memancarkan cahaya. Dada Atherton menegang. Ia pernah memegang benda tak ternilai, namun tak satu pun seberat cincin ini. Ini bukan sekadar perhiasan, ini adalah cincin Diana. Ia menelan ludah. Yang mulia, ini melampaui harga. Batu permatanya bernilai tinggi, tetapi yang membuatnya tak ternilai adalah maknanya. Mata Camilla tetap terpaku pada sapir. Tak ada kegembiraan di sana, hanya kepahitan. Semua orang bilang cincin ini milik mereka, rakyat, keluarga, tapi ia berada di tangannya, katanya, maksudnya Catherine. Setiap hari ia menutupi segalanya. Atherton berbicara hati-hati. Ada kolektor yang akan membayar jumlah luar biasa, puluhan juta, mungkin lebih. Namun penjualan seperti ini takkan lama dirahasiakan. Cincin ini terlalu terkenal. Camilla menoleh tajam. Harus tetap rahasia. Ia akan pergi ke pembeli yang memahami keheningan. Tanpa pameran, tanpa museum, tanpa publisitas. Ia akan lenyap. Menjualnya tak akan menghapus ceritanya, jawab Atherton lembut. Cincin ini lebih dari emas dan batu. Camilla tak menjawab. Ia meraih kantong itu, menarik talinya, menutupnya kembali. Sejenak bahunya merosot, seolah ia sedang bertarung dalam pertempuran yang tak terlihat. Ini tak pernah terjadi, katanya akhirnya. Tak ada pertemuan, tak ada pembeli, tak ada apa-apa. Atherton membungkuk sedikit. Seperti yang Anda kehendaki. Namun di luar townhouse itu, dunia sudah mulai bergerak. Seorang sopir melihat aktivitas tak biasa. Seorang pelayan mendengar sepenggal percakapan. Bisikan menyebar. Keesokan harinya, seseorang di Jenewa telah mendengar tentang sebuah permata yang dijuluki Lamer, laut, yang ditawarkan diam-diam kepada pembeli privat. Saat cerita itu kembali ke istana, ia bukan lagi bisikan. Ia menjadi satu kata yang mengguncang siapapun yang mendengarnya. Penjualan. Kebocoran ke pers. Rumor seperti asap. Selalu menemukan jalan keluar. Di dalam istana, orang berusaha diam. Namun di luar, di jalan-jalan London, bisikan telah lolos. Seorang sopir terlalu banyak bicara. Seorang pelayan membocorkan detail. Seorang broker di Jenewa menyebut harta biru yang mungkin segera dijual. Dalam hitungan hari, kisah itu berpindah dari sudut sunyi ke tangan mereka yang hidup dari rahasia pers. Ia bermula sebagai catatan kecil di kolom gosip, satu baris tersembunyi di antara cerita bintang film dan pesepak bola. Pembicaraan di kalangan tertentu menyebutkan sebuah perhiasan kerajaan penting mungkin akan dilepas. Jika benar, ini bisa menjadi penjualan abad ini. Banyak pembaca melewatinya. Rumor konyol, pikir mereka mah. Namun sebagian mulai menggali. Reporter yang lama mengikuti keluarga kerajaan menghubungi kontak lama di Mayfair. Yang lain berbicara dengan perhiasan di Paris. Setiap petunjuk mengarah pada gagasan yang sama. Cincin sapir Diana yang kini berada di tangan Catherine ditawarkan secara rahasia. Ketika judul utama pertama muncul di surat kabar besar, dampaknya seperti ledakan. Apakah cincin Diana dijual? Teriak halaman depan Daily Mirror. Di bawah foto Catherine melambaikan tangan.
Safir itu bersinar di jarinya. Reaksi pun seketika. Orang-orang terhenyak di kereta, toko, dan kafe. Ada yang tertawa gugup, menyebutnya berita palsu. Yang lain merasakan amarah mendidih. Cincin Diana bukan sekadar perhiasan. Ia adalah harta nasional, bagian dari ingatan kolektif. Dalam hitungan jam, televisi mengangkatnya. Di BBC, seorang pembawa acara menampilkan foto Diana pada hari pernikahannya. Cincin itu menangkap cahaya saat ia melambaikan tangan. Mungkinkah, tanyanya, simbol putri rakyat ini dijual demi uang? Di ITV, perdebatan memanas. Jika ini benar, ini pengkhianatan terhadap kenangan Diana. Pengkhianatan terhadap rakyat, teriak seorang tamu. Yang lain mencoba menenangkan, menyebutnya rumor belaka. Namun, kerusakan telah terjadi, publik telah percaya. Di era media sosial, cerita itu menyebar lebih cepat lagi. Di Twitter, tagar menjadi tren dalam hitungan jam. Hands of Diana, cincin rakyat, skandal mahkota. Di Instagram, potret Safir membanjiri lini masa, sebuah simbol yang bagi banyak orang tak boleh pernah dijual. Para pengguna media sosial membagikan kembali foto-foto lama Diana, menyandingkannya dengan kalimat-kalimat penuh amarah. Ia telah memberikan hatinya kepada dunia, dan sekarang mereka ingin menjualnya. Di luar istana Kensington, orang-orang mulai berkumpul. Awalnya hanya segelintir, membawa bunga. Lalu, jumlahnya bertambah, membawa lilin, foto-foto, dan poster tulisan tangan. Salah satunya berbunyi, cincin itu milik Diana selamanya. Yang lain hanya menulis, tidak untuk dijual. Para wartawan menyerbu gerbang istana, menyodorkan mikrofon ke wajah warga biasa. Seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun, air mata mengalir di pipinya, berkata dengan suara bergetar, cincin itu adalah bagian dari Diana. Kami semua mencintainya. Menjualnya sama saja dengan menjual sebagian hati kami. Seorang pria muda yang menggendong putrinya di bahu berteriak ke arah kamera, ambil apapun yang lain, tapi bukan ini. Cincin itu milik William, milik Catherine, milik anak-anak mereka, dan milik kita semua. Dalam hitungan hari, kisah itu melampaui Inggris. Saluran televisi Amerika menayangkan program khusus berdurasi 1 jam. Di Paris, orang-orang mengenang malam kematian Diana dan berbicara pahit tentang bagaimana kenangannya kini diperdagangkan seperti benda biasa. Di India, tempat Diana pernah duduk sendiri di depan Taj Mahal, surat kabar menulis editorial yang menyebut cincin itu sebagai simbol suci yang tak boleh pernah hilang. Istana awalnya memilih diam. Prinsip lama mereka adalah never complain, never explain. Namun kali ini berbeda. Keheningan justru membuat kemarahan publik semakin membesar. Setiap hari tanpa pernyataan terasa seperti pengakuan. Benarkah Camilla mencoba menjual cincin itu? Apakah monarki menyembunyikan kebenaran? Di balik dinding istana, ketegangan nyaris tak tertahankan. Para ajudan berlarian dari satu kantor ke kantor lain. Telepon berdering tanpa henti. Catherine menghindari kamera sebisa mungkin. William, pucat dan marah, menolak berbicara di depan umum. Namun secara pribadi bersumpah akan membela kehormatan ibunya. Sementara itu, Camilla menghadapi siulan dan ejekan kemanapun ia pergi. Dalam sebuah acara publik, saat ia turun dari mobil, sorakan cemooh menyambutnya, sesuatu yang sudah lama tak ia dengar. Seorang pria berteriak, "Di mana cincin Diana?" Keamanan segera membawanya masuk, tetapi dampaknya sudah terjadi. Media pun semakin berani. Pengkhianatan Camilla, tanya satu judul utama. Permaisuri dalam sorotan tajam, teriak yang lain. Beberapa tabloid mengklaim memiliki sumber yang mengonfirmasi pertemuan Camilla dengan perhiasan di Mayfair. Yang lain melaporkan bahwa pembeli rahasia di Timur Tengah telah dihubungi. Benar atau tidaknya laporan-laporan itu tak lagi penting. Di mata publik, putusan sudah dijatuhkan. Camilla telah melewati batas. Di gerbang istana Buckingham, kerumunan terus bertambah. Malam demi malam, lilin menyala di kegelapan berkelip seperti bintang di balik jeruji besi.
Orang-orang bernyanyi lirih lagu-lagu yang pernah dinyanyikan saat pemakaman Diana. Sebagian menangis terbuka memeluk majalah-majalah bergambar wajah Diana yang tersenyum. Suasananya bukan sekadar duka, ada kemarahan. Banyak yang merasa sesuatu yang suci telah ternodai. Diana bukan hanya seorang putri, ia adalah putri mereka, the people's princess. Perempuan yang memeluk pasien AIDS saat orang lain menjauh, yang menunduk untuk menenangkan anak-anak dan berjalan di ladang ranjau demi menyerukan perdamaian. Cincin sapir itu membawa semua kenangan tersebut. Menjualnya, bahkan sekadar memikirkan untuk menjualnya, terasa seperti menghapus warisannya. Bahkan para politisi terpaksa angkat bicara. Seorang anggota parlemen mengatakan kepada pers, jika cincin ini dijual, itu akan menjadi skandal terburuk dalam ingatan kita. Monarki wajib melindunginya sebagai bagian dari warisan nasional. Menjelang akhir pekan, situasinya jelas. Monarki tak bisa lagi mengabaikan badai ini. Cincin itu bukan lagi sekadar perhiasan keluarga. Ia telah menjadi simbol kepercayaan, kenangan, dan cinta antara Diana dan rakyat. Jika Camilla benar-benar mencoba menukarnya dengan jutaan uang, maka mahkota itu sendiri terancam kehilangan sisa kepercayaan publik. Kemarahan Anne. Putri Anne bukan tipe yang terlibat gosip. Ia tumbuh di dunia penuh bisikan dan sejak dini belajar memotongnya dengan tatapan tajam atau kata-kata lugas. Di kalangan keluarga kerajaan, Anne dikenal sebagai sosok keras, praktis, disiplin, dan alergi terhadap drama. Ia jarang meninggikan suara, namun ketika melakukannya, bobotnya melebihi 100 tajuk berita marah. Karena itu, ketika berita tentang cincin Diana meledak di media, ketika kerumunan di luar gerbang semakin besar tiap malam, Anne murka. Bukan amarah sesaat yang cepat menyala lalu padam, melainkan kemarahan dingin dan dalam yang muncul saat sesuatu yang sakral disentuh. Bagi Anne, Diana bukan sekadar ipar. Ia adalah perempuan yang memasuki monarki dan menghangatkannya dengan kemanusiaan. Anne menyaksikan bagaimana publik memuja Diana, bagaimana anak-anak merangkulnya, bagaimana rakyat memandangnya sebagai salah satu dari mereka. Di mata Anne, cincin itu adalah pengingat terakhir dari semangat tersebut. Memikirkan untuk menjualnya saja sudah melampaui batas tak termaafkan. Konfrontasi terjadi di Windsor saat makan malam keluarga yang bersifat pribadi. Suasana di ruangan terasa berat. Charles duduk kaku di ujung meja. Garis-garis kekhawatiran terukir jelas di wajahnya. William dan Catherine duduk berdampingan. Catherine pucat namun tenang. William tegang dengan rahang mengeras. Camilla masuk terlambat. Wajahnya sulit dibaca. Mutiara di lehernya berkilau diterpa cahaya lilin. Untuk sementara, hanya bunyi sendok dan garpu yang terdengar. Tak seorang pun berani menyebut kisah yang memenuhi setiap koran dan layar televisi di Inggris. Namun keheningan tak bertahan lama. Anne yang memecahkannya. Ia meletakkan garpunya dengan dentang tajam yang membuat semua orang menoleh. Omong kosong ini harus dihentikan, katanya tegas, menatap Camilla. Camilla bergeser di kursinya, namun diam. Anne condong ke depan. Suaranya meninggi. Apa kau mengerti apa yang telah kau lakukan? Cincin itu bukan sekadar perhiasan. Itu bukan milikmu untuk disentuh, apalagi dijual. Itu milik kenangan Diana, milik William dan Catherine, milik rakyat yang masih menangis saat melihat wajahnya. Pipi Camilla memerah. Aku tidak pernah menjual apapun, katanya defensif. Ini hanya rumor, pers selalu mengada-ada. Tangan Anne menghantam meja, membuat gelas-gelas bergetar. Bahkan Charles tersentak. Jangan, bentaknya. Jangan berani menyebut ini rumor. Kita semua tahu apa yang telah kau lakukan. Panggilan telepon, pertemuan, bisikan di Mayfair. Kau pikir bisa bergerak diam-diam tanpa diketahui. Tapi kau lupa satu hal. Tak ada yang pernah benar-benar rahasia dalam keluarga ini. Catherine menunduk. Tangannya terlipat erat di pangkuan. Wajah William mengeras. Charles tampak terbelah, terjebak di antara istrinya dan saudara perempuannya. Camilla menegakkan bahu. Aku tak pernah berniat melanjutkannya, katanya pelan. Aku hanya meminta pendapat. Tawa Anne singkat dan pahit. Pendapat?
Maksudmu harga? Kau mencoba memberi angka pada kenangan Diana. Kau menimbangnya dengan uang. Apa kau tahu bagaimana itu terdengar? Bagi dunia, bagi kami, bagi William. William akhirnya berbicara, suaranya rendah namun tajam. Kau mencoba menjual ibuku. Kata-kata itu menggantung di udara seperti pisau. Camilla tersentak. Itu bukan niatku, bisiknya. Mata Anne menyala. Niat atau tidak, kerusakannya sudah terjadi. Kau menyeret keluarga ini ke dalam lumpur. Kau meludahi nama Diana. Dan kau membuat Catherine menderita karenanya. Ia menunjuk Catherine yang duduk diam, menahan air mata. Tidakkah kau lihat apa yang kau lakukan padanya? Pada perempuan yang mengenakan cincin itu dengan martabat setiap hari? Charles akhirnya mengangkat tangan. Cukup, katanya dengan suara gemetar. Ini bukan waktunya berteriak. Namun Anne mengabaikannya, tatapannya tetap tertuju pada Camilla. Kau tak akan pernah dimaafkan atas ini. Tidak olehku, tidak oleh publik, dan tidak oleh sejarah. Kau menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuat orang menerimamu. Dan kini, dengan satu tindakan bodoh, kau menghancurkan semuanya. Ruangan itu terdiam. Camilla menatap piringnya, wajahnya pucat. Charles menggosok pelipisnya, tampak kelelahan. Kepalan tangan William memutih. Mata Catherine berkilau oleh air mata, meski ia segera menyekanya. Anne bersandar kembali, suaranya kini lebih tenang, namun tak kalah tajam. Kau selalu hidup dalam bayang-bayang Diana. Cincin itu mengingatkanmu setiap hari. Tapi alih-alih berdamai dengannya, kau mencoba menghapusnya. Itulah sebabnya orang tak akan pernah mempercayaimu, sekarang maupun selamanya. Camilla tak menjawab. Tak ada lagi yang bisa dikatakannya. Makan malam berakhir dalam keheningan. Piring-piring dibereskan, namun hampir tak ada yang dimakan. Keluarga itu bubar dengan cepat. Masing-masing kembali ke kamar pribadi mereka. Namun kata-kata Anne tetap menggantung di udara, berat dan tak tergoyahkan. Belakangan, seorang staf istana yang mendengar sepenggal pertengkaran itu berbisik kepada rekannya. Itu kemarahan terhebat yang pernah kulihat dari Putri Anne. Ia seperti api, dan Camilla tak punya pertahanan sama sekali. Keesokan paginya, rumor tentang konfrontasi itu sudah bocor keluar. Pers memang tidak mengetahui kata-kata persis yang diucapkan, tetapi mereka melaporkan bahwa seorang anggota senior keluarga kerajaan telah menegur Camilla dengan keras di balik pintu tertutup. Para kolumnis segera menebak siapa orangnya, Anne, dan para pembaca mengangguk setuju. Tentu saja Anne, siapa lagi yang berani? Publik menyukainya. Judul-judul berita memuji Anne karena membela Diana. Media sosial menyebutnya satu-satunya anggota kerajaan yang memiliki keberanian sejati. Di luar gerbang istana, orang-orang bersorak menyebut namanya. Namun di balik dinding Windsor, Camilla justru semakin terasing. Charles menghindari tatapannya. Amarah William terasa dingin dan membara. Catherine, meski tetap sopan, menjaga jarak. Dan Anne telah mengatakan semua yang perlu ia katakan dan tak berniat menariknya kembali. Dalam benaknya, tidak ada ruang untuk kesempatan kedua jika menyangkut kenangan Diana. Ada garis yang sekali dilanggar tak pernah bisa ditarik kembali. Dan Camilla telah melangkahi garis terdalam dari semuanya. Dilema sang raja. Raja Charles merasakan tekanan skandal ini seperti belum pernah sebelumnya. Ia telah menghadapi kritik selama puluhan tahun, tetapi krisis ini berbeda. Ini bersifat pribadi, mentah, dan menyentuh luka paling menyakitkan dalam hidupnya, Diana. Setiap pagi, ia terbangun oleh tajuk berita tentang cincin itu. Koran-koran menampilkan foto Catherine mengenakannya, tersenyum tegar di tengah badai. Yang lain memperlihatkan William dengan wajah keras dan muram. Pesannya jelas. Publik percaya bahwa anak-anak Diana adalah korban dan Camilla adalah sumber kerusakan. Para penasihat Charles tidak berusaha melunakkan kenyataan. Mereka mengatakan kepadanya bahwa rakyat sedang marah dan monarki tak akan bertahan dari satu lagi pengkhianatan kepercayaan. Safir itu bukan sekadar perhiasan. Ia adalah relik nasional. Ia membawa kisah hidup dan kematian Diana, cinta dan penderitaannya. Sekadar mempertimbangkan untuk menjualnya saja sudah dianggap sebagai serangan terhadap kenangannya.
Pada malam hari, Charles mondar-mandir di Taman Windsor, tak mampu tidur. Ia memikirkan bertahun-tahun penantian demi Camilla, pengorbanan yang telah mereka lakukan, dan badai yang telah mereka lewati bersama. Ia telah berjuang begitu lama untuk menempatkannya di sisinya. Dan kini, saat Camilla menjadi ratu, ia dituduh sebagai penyebab skandal yang mengancam meruntuhkan monarki. Charles tahu Camilla membenci cincin itu. Ia melihatnya di mata Camilla setiap kali Catherine mengangkat tangannya dan safir itu menangkap cahaya. Cincin itu mengingatkan semua orang pada Diana dan pada perempuan yang ada sebelum Camilla. Charles memahami perasaan istrinya, tetapi ia juga tahu dunia tidak akan pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Bagi publik, Diana tak tersentuh dan safir itu adalah simbol abadi dirinya. Krisis ini menempatkan Charles pada posisi yang mustahil. Jika ia sepenuhnya membela Camilla, ia akan kehilangan kepercayaan rakyat yang masih memuja kenangan Diana. Ia juga berisiko kehilangan William dan Catherine yang telah terluka dalam oleh rumor-rumor ini. Namun jika ia berbalik melawan Camilla, ia akan mengkhianati perempuan yang paling ia cintai sepanjang hidupnya, perempuan yang berdiri di sisinya saat tak ada orang lain. Tugasnya sebagai raja menuntut perlindungan mahkota dengan segala cara, namun hatinya sebagai suami ingin melindungi Camilla dari badai. Kemanapun ia berpaling, Charles merasakan kehadiran Diana dalam wajah-wajah publik yang memegang lilin di luar gerbang istana. Dalam air mata Catherine yang mengenakan cincin itu dengan martabat sunyi, dalam amarah di mata William, amarah yang mencerminkan luka yang tak pernah sembuh. Bahkan dalam kemarahan Anne, nama Diana dibela seolah ia masih hidup. Charles akhirnya menyadari bahwa jika ia terus berdiri di sisi Camilla, monarki itu sendiri akan menderita. Kenangan Diana terlalu kuat, safir itu terlalu suci. Publik tak akan pernah memaafkan, begitu pula keluarganya sendiri. Satu-satunya cara meredakan badai adalah menyingkirkan Camilla dari pusatnya. Ia membuat keputusan itu dalam diam, solusinya kejam, tetapi perlu. Camilla tak bisa lagi tinggal di dalam istana. Ketika Charles menyampaikannya, Camilla tidak melawan. Ia telah melihat kerumunan, mendengar cemoohan, dan merasakan permusuhan kemanapun ia pergi. Ia tahu dirinya telah kalah. Cincin itu telah menghancurkannya. Bayangan Diana selalu membayanginya, dan kini bayangan yang sama mendorongnya keluar. Camilla mengemas barang-barangnya dengan tenang dan meninggalkan istana. Tak ada pernyataan publik, hanya beban kehinaan. Kepergiannya dijelaskan kepada pers sebagai retret pribadi, tetapi mereka yang berada di dalam istana mengetahui kebenarannya. Charles telah memerintahkannya pergi. Sebelum pergi, Camilla membuat satu keputusan terakhir. Ia mengembalikan bukan hanya safir itu, tetapi juga perhiasan lain yang terkait dengan Diana yang pernah berada dalam penguasaannya. Baginya, benda-benda itu tak lagi terasa sebagai harta, melainkan belenggu, simbol dari bayangan yang tak pernah bisa ia hindari. Safir, berlian, dan kenang-kenangan itu diserahkan kembali tanpa upacara. Semuanya ditempatkan di bawah penjagaan ketat, dikembalikan ke koleksi kerajaan, dan diamankan agar tak ada lagi bisikan penjualan yang menyentuhnya. Monarki, untuk saat ini, selamat. Charles tetap menjadi raja. William dan Catherine melanjutkan tugas mereka. Publik diyakinkan bahwa warisan Diana aman, namun harganya mahal. Camilla pergi dari istana. Reputasinya hancur, posisinya dalam sejarah selamanya tercemar oleh skandal cincin itu. Charles tidak merasakan kemenangan. Di hatinya hanya ada duka. Ia telah melindungi mahkota, tetapi kehilangan perempuan yang telah ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Dan bayangan Diana tetap ada, kuat seperti sebelumnya, membentuk monarki bahkan setelah kematiannya. Bagi Catherine, momen itu penuh emosi. Ia merasa lega dan bahagia melihat safir itu kembali di jarinya, aman sekali lagi. Perhiasan itu lebih dari sekadar ornamen baginya. Ia adalah simbol cinta, kenangan, dan kewajiban. Saat mengenakannya kembali, Catherine merasa yakin bahwa warisan Diana tetap bersama keluarganya dan anak-anaknya, terutama Pangeran George, Putri Charlotte,
dan Pangeran Louis yang akan tumbuh dengan mengetahui kisah di balik cincin tersebut. Skandal ini meninggalkan luka pada monarki, tetapi martabat sunyi Catherine mendapat pujian luas. Kebahagiaannya saat cincin itu kembali membawa ketenangan bagi banyak orang yang takut benda itu akan hilang selamanya. Di mata publik, kembalinya sapir tersebut menegaskan bahwa kehadiran Diana tak dapat dihapus sekuat apapun upayanya. Episode ini mungkin akan dikenang sebagai salah satu krisis paling mengejutkan dalam masa pemerintahan Charles. Namun ia juga memperkuat ikatan antara Catherine dan rakyat. Ikatan yang dipersatukan oleh kenangan akan Diana. Dengan cincin kembali ke tempatnya, kisah ini berakhir dengan rasa aman, bukan kehilangan.